Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 perilaku organisasional yang akan membahas pertemuan 6, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu dan contoh kasus norma dan pelanggaran etika di perusahaan. Anggota kelompok kami ada 4, yaitu ada Rita Anggraini, ada Sheila Elvira, Tiara Saragi, dan Yohanes Bani. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan persepsi. Persepsi yaitu proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama faktor-faktor pada situasi, yaitu waktu, latar kerja, dan latar sosial. Yang kedua adalah faktor-faktor pada penilai. Yang pertama sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Yang ketiga ada faktor-faktor pada target. Yang pertama ada inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Kemudian ada teori atribusi, yaitu sebuah perilaku untuk menentukan apakah perilaku seseorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Pelayanan diri adalah sebuah kecenderungan untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor internal seperti kemampuan atau usaha, tetapi menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal. Berikutnya aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Yang pertama, ekspektasi kinerja adalah pemenuhan diri dan efek yang Pygmalion menjelaskan bagaimana perilaku seorang individu ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Kemudian evaluasi kinerja, yaitu sangat tergantung pada proses perseptual. Bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan, yaitu terlibat dalam rasionalitas terbatas, tetapi mereka juga mengizinkan bias dan kesalahan sistematis merusak penilaian mereka. Pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam individu dan batasan organisasi. Perbedaan individu meliputi: yang pertama, 1. Kepribadian, 2. Jenis kelamin, 3. Kemampuan mental, 4. Perbedaan budaya. Berikut adalah bias-bias paling umum dalam pengambilan keputusan. Yang ke-1, biasa terlalu percaya diri. Yang kedua, biasa jangkar. Yang ketiga, biasa konfirmasi. Yang keempat, biasa ketersediaan. Kelima, eskalasi komitmen. Yang keenam, kesalahan acak. Yang ketujuh, eversi risiko. Yang ke-8, biasa restoratif. Batasan organisasi meliputi: yang ke-1, evaluasi kinerja. Yang kedua, sistem imbalan. Yang ketiga, peraturan baku. Yang keempat, batasan waktu akibat sistem. Yang kelima, contoh sistem. Contoh kasus norma dan pelanggaran etika di perusahaan. Pelanggaran etika berbisnis oleh PT Garuda Indonesia 2018. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu BUMN yang cukup signifikan dalam dunia perindustrian, terutama pada bidang transportasi. Namun, pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia telah melanggar kode etik dalam berbisnis dengan memanipulasi laporan keuangannya. Kasus ini berawal dari status plat merah saham PT Garuda Indonesia yang berada di dasar dalam Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa saham PT Garuda Indonesia menjadi saham gorengan atau saham dengan kualitas tidak baik dan hanya sebagai mainan di kalangan trader bursa. Dengan cepat Menteri BUMN mengumumkan apabila telah ditemukan sebuah rekayasa pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia, di mana sebenarnya terjadi kerugian tetapi yang dilaporkan justru keuntungan. Tentu hal itu masuk dalam kasus penipuan atau pemalsuan yang sangat fatal dan membuat para pemegang saham marah besar. Sekian materi perilaku organisasional dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.